ARB. Yo, selamat malam semuanya. Kembali lagi hadir di konten yang kalian nantikan. Salam Bit Over. Ya, kali ini kita akan sharing ilmu mahal daging Wagyu A7 ya. Ilmu mahal kita kasih free ya. Kali ini kita akan sharing buat teman-teman yang bertanya, bisa nggak bang saya trading halt itu bisa cuan? Bisa. Anda menggunakan metode ARB Hunter. ARB Hunter biasanya waktu kemarin sempat trading halt di 28 sampai 29 Januari 2026. Itu saya ada beberapa scalpingkan di saham big cap, khususnya saham Konglo dan saham Big Bang gitu ya. Nah, tapi konsepnya Anda harus tahu dulu ARB Hunter ini ya, karena ini memang metode yang mungkin jarang teman-teman temukan di sosmed gitu. Kecuali tergantung pengalaman ya. Makanya ini konten yang kalian nantikan tidak ada di tempat lain. Ini saya cuma studi case saja ya. Nanti bisa diterapkan di semuanya. Yang terpenting adalah poin utamanya ketika ingin ARB Hunter itu, teman-teman harus lihat apakah dia ARB karena memang kondisi market atau memang ada faktor dari internal perusahaan, misal direkturnya tertangkap korupsi kah dan lain sebagainya gitu. Atau dia ada gugatan di pengadilan, atau dia ada aksi korporasi yang bikin negatif sehingga ARB berjilid gitu. Intinya sih harus dihindari ya gitu. Kita ARB Hunter tuh kalau misalkan memang kondisi market gitu. Misal market global lagi anjlok gitu ya. Kayak kemarin trading halt gara-gara MSCI, itu kan di luar internal emitennya gitu. Itu faktor eksternal gitu. Nah, gimana cara ARB Hunter? Biasanya saya cek dulu dia udah berapa kali ARB, dan setiap harinya jumlah offer di ARB-nya itu berkurang. Dan biasanya ketika dia mau bangkit ARB, tanda-tandanya sih udah ada value transaksinya, udah ada yang makan dibanding hari sebelumnya. Misal di ARB, pada waktu itu saya pernah ya di brand dia udah 3 kali ARB dan hari keempat udah sepi yang ngejual. Nah, itu ketika bangkit ARB ikutan untuk scalping. Nah, kalau saya versinya sendiri, ini saya studi case-nya pakai Supa ya. Karena pada waktu itu si Supa ini, itu dia saya lihat udah ada yang mulai makan 9,7 M dibanding sebelumnya dia ARB ya. Eh, Hampir 1 juta kalau nggak salah antriannya, dan ini di hari kedua ya, di tanggal 9 Juni waktu itu. Saya biasanya sih kalau mau cari amannya itu belinya itu 2 tick di atas ARB gitu, karena butuh konfirmasi, kecuali kita sebagai big player atau big money itu yang bangkitin ARB-nya. Nah, itu biasanya para big money kayak MG ya, yang biasanya ngebangkitin ARB tapi dia udah hitung peta pertarungannya sehingga dia berani mendobrak ARB-nya dan dia melihat respon marketnya seperti apa gitu. Kalau untuk ARB Hunter ini ya, gampangnya kita hitung barang. Misal katakanlah dia berapa lot yang dihabiskan gitu. Kalau biasanya dicabut kan dia nanti akan kelihatan gitu di withdraw. Kalau ini nanti kalau dia benar dimakan akan nambah di sini ya. Kurang lebih nanti jadi 600 ribuan gitu. Karena kan dimakan habis 400 ribunya ini gitu. Nanti dia akan nambah sekitar 600 ribuan di volumenya. Tapi kalau dia yang dicabut, yang misalkan ada yang pasang ARB gitu. Dan biasanya sih kalau yang pasang ARB yang fake, dia antrinya di belakang ya gitu, jauh di belakang, bukan di depan gitu. Tapi ini beneran dimakan, ada yang makan ARB-nya, dan waktu itu beberapa big player MG, kalau kita lihat dan detailnya, terus ada di SKI, ada big player YP dan sebagainya ya gitu, yang membangkitkan ARB-nya. Sehingga waktu itu saya nebeng aja ikut ya. Jadi kita lihat prosesnya, ini ARB Hunter. Ini ilmu mahal yang teman-teman bisa gunakan nanti ketika menemukan di 2027. Misal, bang aduh trading hard, orang lagi frustasi, bisa nggak cari cuan? Bisa. Biasanya sih pasti ada aja yang hijau, kayak waktu itu ada di trading hard kan ada fore gitu. Tapi saya biasa sih ngelihat momentum yang ARB ya, terutama di saham big cap, di kayak di Big Bang, Konglo gitu. Karena dia kan kalau buat untuk ISG-nya mantul pakai saham big cap dulu ya, paling gampang gitu untuk membangkitkan ISG-nya biar bisa ada perlawanan. Ini kita balik lagi ke studi case Supa. Bagaimana prosesnya ARB Hunter ya? Oke, ntar ya. Ini bagaimana proses cara makannya. 400 ribu lot. Ini sudah mulai dimakan ya. Nah, kita lihat gimana cara entry-nya ya gitu.
Kalau mau cari aman. Nah, yang penting dipastikan kita harus hitung barang ketika dimakan nih, udah mulai ya. Biasanya langsung muncul di running trade ketika dimakan gitu. Saya biasanya sih nunggu 2 papan dulu dia bertahan, karena ada beberapa saham dia ARB terus balik lagi ARB gitu ya. Cuma mancing aja, kalau saya lihat konfirmasi saya tunggu dulu nih 2 papan nih. Nah, cara entry-nya adalah tetap kita stop loss-nya di ARB ya. Saya biasanya ngantri di 5.20 sampai 5.30 ini gitu. Saya lihat perlawanan dan tesis keduanya, teman-teman harus lihat hitung barangnya. Gimana cara hitung barang? Apa maksudnya, Bang? Gitu. Nah, ya. Nanti teman-teman pakai yang namanya ini ya di trade flow. Ya, ini Stockbit contohnya. Teman-teman lihat waktu di ARB ada yang habisin ya 646.000 lot. Nah, teman-teman ikutin, hitung aja barangnya. Ketika ada big money yang makan 600.000 lot, maka tesisnya adalah teman-teman lihat berapa yang udah dibuang barangnya gitu. Pakai trade flow ini. Ini kan 600.000 ya. Kalau kita hitung-hitung sampai ke atas gitu dari ininya, baru dia ngebuang sekitar di atas ini kan 100.000, 100.000, 100.000, tapi ada yang cover ya gitu. Kalau kita total masih ada barang yang 600.000 ini gitu. Karena di sini dia juga ada perlawanan kan, ini yang buyer, ini yang seller gitu. Misal di sini dia 100.000, 74.000, 127.000, 130.000, masih kalau kita total 600.000, terus di sini hampir 200, kurang lebih masih lebih banyak yang buyernya gitu. Berarti dia belum buang barangnya. Harusnya kalau big money beneran, itu dia akan bikin ke atas dulu sambil jualan. Kalau yang biasanya bangkitin ARB ya. Dan dia ngeliat respon market, apakah ada yang ikut melanjutkan ketika nanti dia gulung ke atas gitu. Nah ini makanya saya biasanya hitung barang, karena ARB Hunter tuh hitung barang. Beneran nggak dimakan 600.000? Oh ternyata ada di trade book-nya gitu. Ya, 600.000 dibangkitin ARB-nya gitu. Nah, dan siapa yang bangkitin ARB? Nah, itu kan waktu market udah tutup ya. Nah, ini yang bangkitin ARB ada teman-teman SK, ada teman-teman MG gitu kan. Ini waktu itu sih saya apa namanya ngelihat ya, langsung dihabisin gitu. Dan itu pun saya pernah ikut juga ya di sini, hampir 10%-an saya buang waktu itu. Saya average apa ya waktu itu. Nah, ini sebagai studi case saja. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tonton lihat aja di dalam bid offer-nya ya. Bagaimana dia prosesnya dalam naik turun ya. Tadi kan kita udah pegang data 600.000 lot ya. Tinggal dilihat susunan bid offer-nya, formasinya ya. Gitu. Ini kan masih ditahan ya. Oh, ini masih ditahan terus diikutin gitu. Yang penting kita udah entry beberapa papan dan kita lihat apakah habis 540-nya langsung cepet ke pindah dari offer ke bid ya. Nah, ini semakin pindah cepat biasanya sih memang harus kita pantau ya. Karena namanya kita mengambil momentum scalping, teman-teman. Kita harus pantau. Nggak bisa ya kalau teman-teman yang kerja kantoran ARB Hunter gitu. Jangan, bahaya. Karena ini yang bisa teman-teman gunain ketika waktu crash terjadi gitu. Pasti banyak yang ARB kan, konglo-konglo gitu. Jangan pernah beli yang dia masih ARB gitu. Tunggu dia kebuka dulu kalau cari amannya. Kalau ini kan dia kebuka langsung sambil ditebelin bidnya ya. Karena kita hitung aja gitu. Tadi 600.000 secara logik dia buang-buang barang, lihat aja ya. Dia buang-buang barangnya berapa gitu di dan detailnya kan sambil tonton pasti di samping order booknya ada dan detailnya ya. Kita tinggal dilihat berapa jumlah barang yang udah dibuang, yang dibeli gitu. Pasti akan kelihatan kalau udah dibuang 600.000 yang tadi. Karena tesisnya adalah 600 ribuan gitu. Kalau kita berpikir sebagai big money ya, kalau saya sebagai big money maka saya kerek dulu nih ke atas. Minimal dia hijau. Buat untuk sambil jualan. Kenapa? Biar dia euforia dulu kan. Kan enak jualannya kalau likuiditasnya rame. Gitu. Makanya ini harus benar-benar dilihat. Itu cara ARB Hunter-nya ya. Karena itu lebih kehitung kayak kita dagang biasa lah, hitung barang gitu, inventory gitu. Kayak di market tradisional gitu ya. Nah, inilah cara makannya. Hap, 550, 555, apakah dimakan? Yang 11.000-nya ini. Kayaknya masih ya. Waktu itu ada beberapa papan langsung dimakan ya. Langsung dimakan habis ya. Nah, ini pasti udah ada yang ikutan ini. Nah, tadi kita yang misal katakanlah average 525, 530 terus saja dikawal. Dilihat sejauh mana, tinggal dicek formasi distribusi gitu. Apakah overnya terus di-refill, apakah nggak dikasih lewat ketika ada yang mau habisin gitu ya. Nah, ini kan dia udah beberapa kali ya, langsung pindah ke kiri,
gitu. Ini berarti ada yang ikutan udah rame ya, itu publiknya gitu. Karena pada waktu itu ini masih tesisnya 600 ribuan ya. Terus masih bolak-balik aja terus dia ya. Masih bolak-balik dia. Memang harus kita pantau ya, gitu. Masih bolak-balik dia. Karena yang kita tesisnya ya, kalau udah gagal ya sebelum ARB kita wajib buang. Namanya juga ARB Hunter ya. Jangan sampai kita kelok ARB. Tapi sambil kita hitung barangnya berapa yang udah dibuang lewat dan detailnya. Gitu ya. Karena masih dia bertarung waktu itu bolak-balik, terus harus sedikit sabar menunggu. Nah, 565-nya terus 570 bukan dia habis. Kalau dia break 570, frekuensi banyak yang antri retail, harusnya sih balik kuning ya kalau ngeliat data gini biasanya bid over. Makanya kita sambil lihat power buy sellernya. Terus diikutin terus. Nah, harusnya sih kalau udah formasi over kayak gini nih udah mau dinaikkan. Apalagi frekuensi udah besar-besar. Berarti udah banyak yang terlibat di dalamnya nih. Harusnya dia naik ini. Masih bolak-balik, kita lihat cara makannya. Hap. Kayak seperti orang kelaparan kah dia? Yang penting dalam bid over tuh lihat cara-cara makannya ya. Memang harus di ini sih. Tapi sebenarnya kalau masalah TP ya, itu balik lagi ke plan ya, nggak ada aturan baku gitu. Karena kan setiap orang beda mental dan psikologinya ya. Karena nama ARB Hunter kan gitu, udah profit gitu. Saya waktu itu cuma dapat 10%-an kalau nggak salah. Habis itu dia naik ya udah rezeki orang yang baru beli waktu hijau. Dan kita belinya waktu dia anjlok. Itu aja mikirnya simpel. Cara makannya 570 langsung pindah ke kiri. Ter 575 bisa kalindar. Habisin dar. 1 2 3. 12 ribunya. 570-nya yuk bisa kali. Jangan malu-malu. Pindah kiri. Ter bisa kali. Masih ke awal dia. Masih bertarung-tarung. Hap. Nah, itu dong. 575 lah hap. 580 ter. Nah, kalau kayak gini biasanya sih teman-teman lihat ya. Kalau udah beberapa kali dia bolak-balik, misal nggak break lagi resist 600-nya ya, biasanya sih TP bertahap gitu. Kan kita lihat resistnya kan di 600 nih bisa nggak nyampe. Tinggal dilihat lagi aja power buy-nya. Bagaimana dia, apakah udah berulang kali di review terus opernya sampai 5 kali lebih. Kalau belum ya bisa dijual bertahap gitu kalau dia belum habis. Tapi ngelihat data sih pakai hitung barang gitu, harusnya sih dia bisa balik kuning ya. Tapi tergantung kondisi juga, setiap saham berbeda-beda. Pada waktu itu sih saya pede ya, 600 pasti kena karena ngelihat datanya sih masih buyernya lebih kuat dibanding sellernya gitu. Karena ini momentum untuk cepet-cepet ya. Gila cara makannya. Gila. Dor. Gila sampai warna hijau dong, gelo. Nah, ini dia agresif ya. Ada yang mulai ikutan gitu. Itu sih easy 10% ya. Easy, bro. Aju gila cara makannya ya. Hap. Lahap pindah kiri. Ter. Gila, ini udah rame ya. Karena transaksinya udah 100M yang tadinya dia cuma 9M ya waktu dia pembangkit ARB gitu. Nah, ini udah kenyang. Ini itu cara trader big player besar ya. Kayak contohnya MG dulu, MG menang banyak tuh ya. Di brand tuh, dibangkitin beberapa ratus M ya. Dikerek ke atas muntah kenyang deh. Itu kalau kita inisiator. Tergantung makanya teman-teman apakah yang membangkitkan ARB atau jadi follower big money yang membangkitkan ARB. Yang penting hitung barang kalau ARB Hunter tuh. Berapa yang udah dibangkitin barangnya, berapa yang udah dibuang gitu. Kalau udah dirasa dibuang udah 50-60%-nya ya ada baiknya ikutan scalping TP aja. Kan kita nebeng ya. Kecuali kita jadi pengendalinya gitu. Ini udah kenyang tuh dari minus berapa, anggaplah tadi dapat average 530 waktu itu pun saya TP di 600-an ini ya. Udah cukup tuh. Itu dia ya untuk metode ARB Hunter
Ini sih cocok buat nanti ketemu 2027 kalau market crash. Teman-teman bisa kombinasi juga dengan chart 1 menitnya gitu. Jadi ini sih memang momentum buat scalping aja biar menjawab pertanyaan teman-teman ketika crash trading hard bisa nggak cari cuan bisa. Saya biasanya sih metode ARB Hunter nih. Tapi harus pilih-pilih juga ya. Kalau ARB Hunter sih kalau market crash biasanya sih di saham big cap sama di Konglo big cap gitu. Semoga bermanfaat ilmu kali ini. Sampai ketemu lagi besok di konten-konten selanjutnya. Thank you. Nah ini tambahan sedikit ya. Nah ini juga dulu saya sempat rekam ya. Jadi jejak digital ya. Jejak digital. Di mana 28 Januari 2026 menjadi masa kelam. Pertama kalinya trading halt ya. Terus kita crash sampai bulan Mei dan pertengahan Juni kemarin ya. Awal Juni. Nah di dalam ARB Hunter teman-teman juga lihat dan hitung mana yang lebih prospek dan mana yang lebih enteng. Lihatnya dari mana? Nah, dilihat aja. Misal, kayak contohnya waktu itu Bumi. Bumi, 62 juta lot. Ya. 62 juta lot. Dikalikan dengan harga 294. Itu membutuhkan untuk membangkitkan ARB-nya 1,8 T. Ya. 1,8 T gitu. Dibandingkan dengan saham, kayak contohnya BRMS. Ya. BRMS dengan harga 448 kali 37.580 lot itu jauh lebih murah ya. Makanya kan volume dan transaksinya kan kalau nggak salah ini dia udah pernah bangkit ARB sih ini. Kalau nggak salah pokoknya cuma butuh 50M gitu. Nah, teman-teman juga ketika ARB Hunter lihat mana yang probabilitasnya memerlukan duit yang lebih sedikit dia kebongkar arahnya ARB-nya gitu sorry ya. Nah itu tambahannya di antara Bumi kemudian ada brand ya mungkin lebih ringan brand gitu. Brand pada waktu itu cuma membutuhkan berapa puluh M gitu ya buat untuk angkatnya, terutama sih paling ringan sih ya tetap kelihatan di BRMS ya karena cuma transaksi 77M aja udah sempat bangkit ARB waktu itu dia. Nah, itu yang diperhatikan. Lihat jumlahnya. Kalau dirasa, wah kok triliunan untuk bangkitin ARB gitu ya. Jadi probabilitasnya sih akan kecil gitu ya dibanding dengan yang cuma butuh katakanlah 50 atau 30M gitu ya buat untuk bangkit ARB gitu. Nah, itu yang lebih masuk akal untuk dilihat ya. Mana yang kiranya dihitung dulu jumlahnya dengan harganya. Kalau membutuhkan 1T, wah itu sih mungkin nggak akan bisa bangkit dulu ARB-nya ya 1-2 hari gitu. Nah, tapi kalau yang bisa bangkit cepat itu ya lihat lagi value dari transaksinya. Mungkin itu aja tambahannya ya. Semoga menjadi pelajaran dan nanti teman-teman bisa di 2027 ya kalau nemu market crash lagi karena siklus tahunan ya. Selalu ada crash, mini crash tuh setiap tahun. Selalu ada alasan buat untuk turun sebuah indeks itu siklus dalam pergerakan ekonomi dan siklus seasonality sebuah indeks ya, baik itu indeks global ataupun di pasar keuangan. Itu dia tambahan sedikit. Thank you.